Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Teknologi Bahan dan Struktur Bahan Bangunan. Di sini kami akan membahas tentang kayu dan bambu, di mana guru yang membimbing kami atau dosen yang membimbing kami yaitu Ibu Enda Lestari, yang beranggotakan Fahrul Raja Rahab, itu saya sendiri, Muhreja Nur Atillah, Debbie Iriana, Laude Muhammad Unas Al-Apis, Preditya Miftahul Al-Habsi, dan Fitriani Fadila Lapanasa. Lanjutkan. Di slide kedua ini di sini membahas tentang kayu, di mana sifat kayu dan pertumbuhannya yaitu ada 3 bagian, yaitu bagian-bagian pohon, di mana bagian akar ini biasanya terletak di dasar paling bawah pada tumbuhan. Yang kedua itu bagian batang. Bagian batang ini biasanya terletak di atas akar. Dan yang ketiga ini bagian tajuk atau benang sari, yang dimana ini bisa membuat benih-benih baru di dalam tumbuhan. Ini adalah contoh rumah dari kayu. Jenis dan klasifikasi kayu. Lanjutkan. Jenis dan klasifikasi kayu. Jenis kayu yang digunakan untuk konstruksi bangunan didasarkan itu sendiri yang berhubungan dengan pemakaiannya. Berdasarkan pemakaiannya, kayu digolongkan menjadi yang pertama itu kayu dengan tingkat pemakaian 1 dan 2. Jenis kayu dipakai ini untuk konstruksi berat yang selalu terkena pengaruh tanah lembab, pengaruh basah, kering, atau hujan dan matahari. Yang kedua itu tingkat pemakaian 3. Kayu yang digunakan untuk konstruksi yang terlindung dari tanah lembab di bawah atap. Yang ketiga itu tingkat pemakaian 4. Konstruksi ringan yang terlindung dari tanah lembab, biasanya di bawah atap. Dan yang keempat itu yaitu tingkat pemakaian 5, kayu yang digunakan untuk konstruksi yang tidak permanen atau bangunan sementara. Slide selanjutnya saya berikan kepada teman saya. Lanjut, Cak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan selanjutnya itu pengawetan kayu. Beberapa alasan dilakukan pengawetan kayu yaitu: 1. Kayu memiliki kelas keawetan alami tinggi jumlahnya, sangat sedikit sehingga menyebabkan harga kayu menjadi mahal. Kayu dengan kelas keawetan 3 sampai dengan 5 jumlahnya cukup banyak, mudah didapat, harganya murah, dan mempunyai segi keindahan cukup tinggi. Hanya saja keawetannya kurang, oleh karena itu lebih efisien apabila diawetkan terlebih dahulu. Dengan pengawetan kayu secara finansial lebih menguntungkan. Adapun tujuan pengawetan kayu adalah untuk memperbesar keawetan kayu sehingga kayu yang semula memiliki umur pakai pendek menjadi lebih panjang di dalam pemakaiannya. Memanfaatkan pemakaian jenis-jenis kayu berkelas keawetan rendah. Selanjutnya. Maaf, selanjutnya. Baik, udah ada. Spesifikasi standar kayu bangunan. Standar atau peraturan kayu untuk konstruksi di Indonesia pertama kali adalah Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia dalam kurung PKKI yang disusun pada tahun 1961. Peraturan atau standar ini disusun berdasarkan sifat, mekanis, dan berat jenis kayu. Peraturan yang disempurnakan pada tahun 2000. Selain itu, pada tahun 1980 juga disusun standar kayu bangunan yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian. Di dalam standar ini tercakup mengenai ukuran kayu perdagangan. Kedua standar ini masih perlu penyempurnaan cara penerapannya di lapangan. Dan selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, sifat mekanik kayu. Sifat mekanik kayu meliputi yang pertama ada kuat tarik, yaitu kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik kayu tersebut. Kuat tarik kayu sejajar serat lebih besar dibandingkan kuat tarik tegak lurus serat.
Yang kedua ada kuat tekan, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban tekan. Kuat tekan sejajar serat biasanya lebih besar dari kuat tekan tegak lurus serat. Yang ketiga ada kuat geser, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban geser. Kuat geser sejajar serat biasanya lebih kecil dari kuat geser tegak lurus serat. Yang keempat ada kuat lentur, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban lentur. Yang kelima ada kuat belah, yaitu kemampuan kayu dalam menahan beban yang berusaha membelah kayu. Selanjutnya ada bambu. Bambu sudah sejak lama dikenal sebagai bahan bangunan. Pada daerah-daerah pedesaan, bambu banyak digunakan penduduk untuk membuat rumah tinggal. Konstruksi dari bambu banyak digunakan di pedesaan karena mempunyai beberapa kelebihan, yaitu bambu mudah didapat dan harganya murah dan dapat dikerjakan dengan alat-alat sederhana, pertumbuhannya cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya jenis-jenis bambu. Yang pertama ada bambu ater. Bambu ini mempunyai warna bulu hijau tua. Tingginya dapat mencapai 15 meter dan banyak tumbuh di Pulau Jawa, terutama di dataran-dataran rendah. Kegunaan bambu ini antara lain untuk pipa air, dinding rumah, pagar, alat musik, dan alat-alat rumah tangga. Yang kedua ada bambu petung. Tinggi batang bambu ini dapat mencapai 20 meter dengan garis tengah bulu sampai 20 cm dan panjang ruasnya 40 sampai 60 cm. Tebal dinding bulu 1 sampai 1,5 cm. Warnanya coklat muda ke putih-putihan, biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Yang ketiga bambu duri, tinggi bulunya sampai 20 meter dengan garis tengah bulunya 10 cm. Biasanya berwarna hitam dan banyak tumbuh di Jawa Timur. Tumbuhnya rapat dan banyak cabangnya. Biasanya digunakan sebagai bahan bangunan, anyaman, dan bahan pembuatan kertas. Oke, next. Selanjutnya bambu duri ori. Bambu ini hampir sama dengan bambu duri, bedanya cabang-cabangnya lebih renggang. Warnanya gelap, kegunaannya adalah untuk bahan bangunan, anyaman, dan bahan pembuatan kertas. Selanjutnya bambu gombong. Bambu ini berwarna hijau ke kuning-kuningan, tinggi buluhnya mencapai 20 meter dan diameter 10 cm. Biasanya digunakan untuk bahan bangunan dan kerajinan. Kemudian bambu sembilang. Tinggi buluhnya sampai 30 meter dengan garis tengah 18 sampai 25 cm, panjang ruasnya 25 sampai 50 cm dengan tebal dinding bulu sampai 2,5 cm. Bambu ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan bangunan, baik bangunan air maupun bangunan gedung. Selanjutnya bambu talang. Bambu ini batangnya tegak dengan tinggi mencapai 15 meter, panjang ruasnya maksimum 50 cm, dengan garis tengah 8 sampai 10 cm, warna buluhnya hijau muda, hijau tua, dan kuning. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari teman saya. Selanjutnya jenis-jenis bambu yaitu bambu tutul. Tinggi buluhnya mencapai 12 meter, warnanya hijau pada saat bambu masih muda dan seringkali bergaris-garis kuning sejajar dengan buluhnya. Ketika dewasa, muncul warna tutul coklat. Diameter buluhnya mencapai 10 cm. Bambu ini digunakan untuk bahan pembuatan dinding, alat-alat rumah tangga, kursi, hiasan dinding, tirai, dan lain-lain. Setelah itu, ada lagi bambu balkoa, berasal dari India dengan tinggi buluhnya mencapai 20 meter. Warna buluhnya putih, biasanya digunakan untuk tiang-tiang rumah, jembatan, ataupun turap. Bambu Plymorpa, berasal dari Burma dengan tinggi bulu mencapai 30 meter. Garis tengahnya adalah 15 cm, warna buluhnya hijau, muda sampai hijau tua. Biasanya digunakan untuk konstruksi rumah dan jembatan. Adapun pemakaian bambu pada bangunan adalah untuk dinding rumah. Bambu yang digunakan untuk dinding biasanya dibelah dan dibuat anyaman. Jenis bambu yang cocok untuk anyaman sendiri adalah bambu ater, bambu petung, bambu tutul, bambu talang, dan bambu Plymorpa. Untuk rangka bangunan, biasanya bambu digunakan untuk membuat kuda-kuda, reng, dan usuk atau kasau. Sambungannya menggunakan sambungan pen bambu, tali ijuk, ataupun kombinasi dari keduanya. Jenis bambu yang cocok untuk konstruksi ini adalah bambu petung, bambu duri ori, bambu gombong, bambu sembilang, dan bambu Plymorpa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya, untuk tiang, bambu digunakan untuk tiang-tiang yang berfungsi untuk menempelkan dinding dari anyaman bambu. Untuk tiang-tiang panggung, penyangga kuda-kuda. Jenis ambungan yang digunakan adalah sambungan lubang dan pen bambu dikombinasikan dengan tali ijuk. Jenis bambu yang cocok adalah bambu petung, bambu duri ori, bambu gombong, bambu sembilang, bambu balkoa, dan bambu polimorpa. Untuk lantai, biasanya bambu dibuat anyaman atau bambu hanya dibelah saja kemudian dirapikan atau ditata sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai lantai. Jenis bambu yang cocok untuk konstruksi ini adalah bambu petung, bambu ater, bambu talang, bambu gombong, bambu sembilang, dan bambu balkoa. Untuk langit-langit, jenis anyamannya sama dengan jenis anyaman dinding. Jenis bambu yang cocok untuk konstruksi ini adalah bambu petung, bambu talang, bambu gombong. Untuk konstruksi bekesting, tangga, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan hasil presentasinya. Di sini ada kesimpulannya dari presentasi kali ini. Kayu dan bambu ini cukup banyak terdapat di Indonesia, apalagi Indonesia adalah salah satu kawasan terbesar hutannya di dunia atau bisa disebut dengan paru-paru dunia juga. Jadi bagi pecinta-pecinta yang suka suasana alam bisa memakai jenis bahan dari kayu atau bambu untuk menjadi pilihan rumahnya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata kami yang salah atau kepada Allah kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.